izzal Islam wal muslimin fi buldani al muslimina am wa fi baladina Indonesia khasah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kok nggak mau tampil? Ada yang bisa bantu? Atau ya? Bismillah. Alhamdulillah. Punten, saya mengambil tema masih akhir tahun, Pak Prof. Ya. Request timbari tentang jin dan setan. Insyaallah kami belum selesai membaca referensi. Ya, saya sudah menemukan buku Masaibul Insan Mimakan Itu Syaitan. Ya, di sana nanti bicara tentang apa itu jin dan setan, apa beda, ya. Termasuk yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa itu setan dan apa itu rajim, perseteruan setan dengan Nabi Adam, ya. Kemudian anjuran isti'adzah, ta'awud, lalu pendapat para imam tentang ta'awud, ya, terutama dalam masalah sholat, ya. Lalu juga cara Adam keluar dari surga kayak apa, Musa berdialog dengan Adam, ya, tangisan Adam tatkala keluar dari surga, ya, itu terkait dengan setan, ya, setan dan jin. Tapi insya Allah, ya, saya akan nutup ini dulu, ya, merajut takdir meraih hasanah fid dunya wal akhirah, sebuah renungan akhir tahun. Kita sudah berada di ujung tahun 2025, ya, Desember. Minimal kita muhasabah dulu, ya, muhasabah. Ya. Jadi saya senang sekali dengan request itu, akhirnya saya membaca buku tentang jin dan iblis. Jadi banyak ngerti jin dan iblis, bagaimana mengganggu, bahkan bagaimana iblis menelanjangi manusia atau manusia memperdaya iblis. Loh, kok bisa manusia memperdaya iblis? Ya, yang pasti manusia itu lemah di hadapan iblis, tapi iblis pun bisa lemah di hadapan manusia. Kalau kita untuk tempur, tentu kalah.
Maka yang perlu kita lakukan adalah minta perlindungan kepada Allah. Itu ya yang dianjurkan Nabi itu. Bukan kita melawan iblis. Wah, enggak bisa. Halus. Sirkulasi darah mengalir pada tubuh manusia. Iblis masuk. Ya, lalu membuat dak dik duk. Shock itu. Ya, suatu saat pun juga ada sahabat izin kepada Nabi ya untuk agar melihat setan. Sudah dibilang oleh Nabi jangan tidak bagus. Nah, maka nanti jin dan setan itu apa sih bedanya gitu ya, termasuk malaikat ya. Tetap aja ngeyel minta diizinkan melihat setan. Tujuanmu apa? Akan ku lawan. Jangan ya, ujung-ujungnya Pak menghadap Nabi tiap hari minta diizinkan untuk melihat iblis. Akhirnya diizinkan, tapi Nabi juga katakan buruk bagimu, tidak bagus. Nah, akhirnya diizinkan, benar. Ya, dia melihat iblis. Apa yang dia katakan? Iblis, akan kulawan kau. Kata iblis, aku hari ini gak bisa melawanmu, gak bisa balik melawanmu, nanti aja. Karena umurmu masih panjang, nanti aja pada saatnya. Padahal ini tipu daya, gitu loh ya. Ini tipu daya. Kunci dari ucapan iblis ditangkap oleh sahabat tadi itu, ya, bahwa umurku masih panjang. Dengan kata-kata itu yang diucapkan iblis, dia akhirnya sembrono, umurku masih panjang, hanya berbuat sesukanya Pak. Ya, perbuatan maksiat besar dilakukan. Padahal iblis tahu umurnya sudah hampir habis. Itu tipu daya. Ujung-ujungnya syu'ul khotimah, dia dicabut nyawanya dalam kondisi bermaksiat di hadapan Allah. Itulah tipu daya ya, lembutnya iblis untuk menggoda manusia. Ya, makanya bagaimana manusia diperdaya oleh iblis atau manusia akan memperdaya iblis. Ya, yang pasti melawan tidak bisa. Nah, memperdaya yang dimaksud adalah minta pelindungan kepada Allah, banyak zikir pada Allah. Ya, itu memperdaya iblis. Dalam dunia psikologis sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran nyebut innahu aduwwum mubin, sesungguhnya iblis itu musuh bebuyutan kalian. Ya, namanya musuh. Maka kita harus tahu lemahnya musuh. Sehingga kita bagaimana bisa berperang itu memenangkan untuk berhadapan dengan musuh. Sehingga posisinya iblis itu jadi partnering. Ya, bukan jadi musuh. Partner kompetisi. Ya, berlomba untuk menggoda sini, kita maju ke depan. Begitu dia ke depan, kita ke depan terus. Nah, tentunya tidak lepas daripada pertolongan Allah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya, insyaallah ya, lain waktu itu. Tentu. Sekarang kita mengkaji secara khusus terutama renungan di akhir di Desember ya, bulan di ujung dari tahun 2025 ya. Sebab semua manusia ini kan ujung-ujungnya kepingin ya selamat dunia, selamat akhirat. Seperti yang kita ucapkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi kita. Ya. Bagaimana kita selamat ya. Kita sholat juga ujungnya minta selamat. Kita keluarkan zakat kita juga pingin kita itu selamat. Ya, kita bersilaturahim juga pingin selamat. Ya, kita baca Quran juga kepingin selamat. Sebab itu ada ultimate goal setiap muslim untuk mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat. Ya, baik. Saya awali dengan permasalahan. Mengapa kita berkomitmen untuk mendapatkan hasanah dunia dan akhirat? Mengapa sih? Mengapa? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga istiqomah nilai-nilai hasanah baik di dunia dan akhirat?
Jadi setiap langkah kita keluar masuk nafas kita ini selalu ujungnya adalah hasanah dunia, hasanah akhirat. Lewat sebuah titik kulminasi yang disebut dengan sakratil maut, dan saat itulah kita mendapatkan husnul khotimah. Sebab harga seorang itu di situ, Bapak Ibu sekalian ya. Sehebat apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, semiskin apapun, ya, husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Sehingga kemiskinan di dunia yang diderita terasa hilang sudah sekejap. Ya. Demikian pula ketika mendapatkan kemewahan di dunia, kalau sul khotimah, naudzubillah, sekejap, sekejap. Ya. Jadi kalau sudah saat itulah, ya saat itu, maka Nabi katakan lakinu mautakum, talkinkan kematian kalian, dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya, nah talkin, ya talkin dengan kalimat la ilaha illallah. Nah kita jauh sebelum ditalkin saudara kita ketika sakratul maut, kita mentalkin diri sendiri dengan cara apa? Dengan banyak berzikir. Sebab kematian itu mendadak datangnya, ya. Ya, kematian itu datangnya mendadak. Walaupun sudah di ruang ICU 2 bulan, tetap mati itu mendadak. Mendadak. 3 perkara yang disebut dalam Al-Quran itu baghtatan, peristiwa tiba-tiba. Ya, saya coba indeks di sana, peristiwa tiba-tiba nggak sampai 30 kali diulang oleh Allah dalam lafaz baghtatan. Tapi sebenarnya lebih substantif adalah dalam konteks apa baghtatan itu disebut oleh Allah. Akhirnya saya simpulkan ada 3 hal. Pertama, datangnya musibah alam, gempa itu mendadak, ya. Tahu-tahu ada angin Yesus, ya, mendadak. Ya, gempa itu nggak bisa diprediksi. Ya. Kita sekarang detik ini nggak tahu gempa, nggak tahu. Ya, mungkin secara ilmiah bisa diantisipasi, tapi kapan datangnya? Seperti sesar Lembang itu kan diantisipasi, ya. Bulan yang lalu masalah itu, wah itu gencar terus itu di medsos, ya, untuk mengantisipasi terjadinya sesar Lembang akan terjadi, terutama di wilayah kita ini, ya. Wilayah kita ini kena dampak sangat dekat. Mulai dari Lembang, kemudian sampai mana itu Unpad, itu ya, yang di mana Cibiru sana ya, sampai titik sana. Oke, kena dampak. Ya, yang kedua adalah datangnya kematian tiba-tiba. Sesakit apapun sudah terasa, sudah di ICU, di ini krik 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 krik, tetap tiba-tiba kematian. Dan yang ketiga datangnya kiamat. Ya, kiamat. Karena itu hasanah dunia, hasanah akhirat ini perlu. Bagaimana cara untuk mendapatkan istiqomah, nilai-nilai? Nah, akan kita kaji. Adakah indikasi bahwa kita telah meraih hasanah dunia akhirat? Jadi kesempatan kita untuk bermuhasabah, ya, di ujung tahun 2025 ini, ya, dan itu kita nggak bisa bicara masalah langsung takdir begitu, tidak bisa. Nah, karena itulah merajut takdir untuk merengkuh itu. Jalan menuju takdir. Kita sadar bahwa kita tidak mudah dikit-dikit bicara takdir. Islam mengajarkan ada langkah-langkah. Pertama, ikhtiar. Jadi orang kaya atau miskin ada ikhtiar. Orang pintar atau bodoh itu ada ikhtiar. Ya. Makanya ada istilah apa itu, ungkapan pepatah, pangkal kaya, gimana itu? Hemat pangkal kaya, terus rajin pangkal pandai. Itu aduh dalam sekali itu. Ya. Nah, itu ikhtiar. Ikhtiar. Di dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Ya, Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau merubah atas dirinya sendiri. Satu, jadi kalau begitu ikhtiar, ya ikhtiar itu sebuah keniscayaan. Yang kedua, ikhtiar itu hampa tanpa kita liputi dengan doa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang keajaiban doa, ya, keajaiban doa, rahasia doa, etika berdoa, sabar menanti doa, ya, itu sudah kita kaji. Dan doa ternyata merupakan jalan menuju takdir. Bahkan dengan doa bisa merubah takdir. Ya. Tapi kita tidak secara mentah doa bisa merubah takdir. Ya, takdir yang bagaimana? Di situ ada dibedakan, ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Jadi dibedakan dalam ilmu tauhid Islam. Mubrom itu kepastian Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak dapat diganggu gugat. Ya. Masalah rentetan menuju mubrom itu banyak. Misalnya ya, kelahiran anak. Kelahiran anak. Kapan lahir dengan upaya, dipas-paskan tanggal 17 Agustus biar nanti dirayakan seluruh orang Indonesia. Akhirnya sesar. Ya, tidak lepas daripada takdir mubrom itu. Proses kan boleh terjadi itu. Ya, satu saat ada bel dari Inggris, ya, minta nama. Tanya untuk siapa? Calon anak saya. Terus yang dimau nama laki perempuan, pasti laki. Loh, kok pasti laki? Iya. Karena kami sudah melakukan USG, Bapak Ibu juga sudah tahu ya, seperti itu. Jadi mempreskan minta nama, dibuatkan nama, laki-laki pasti, itu pasti. Nah ini kan seperti menggugat Tuhan ini ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada kepastian seperti itu, sehingga agama seolah-olah perkembangan teknologi ini bisa menggugat agama. Ya, artinya begini, hai segenap orang mukmin. Bicara tentang kelahiran dan kematian anak itu enggak bicara masalah Tuhan. Tangan kita mampu kan gitu, digugat kita. Ya. Terus gimana? Bahkan tanggalnya sudah jelas, jamnya sudah jelas, panjangnya anak saya calon itu sudah jelas, beratnya juga sudah jelas. Ya. Ya. Jam berapa, tanggal berapa, detik berapa itu sudah diprediksi secara medis ilmiah, Pak. Wah, hebat sekali ini ya. Seolah-olah kita digugat ini, agama digugat ini. Bicara kematian dan kelahiran jangan bicara masalah agama. Ya, masalah ilmu pengetahuan. Nah, oke lah kalau gitu bikin nama. Nah, pada saatnya lahir benar dicatat dengan rinci ya. Jam sekian hari ini detik kesekian, menit kesekian lahirnya jenisnya ini, ya panjangnya ini, beratnya ini. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah lantas kemudian kita akan mengatakan seperti tadi? Ya Tuhan, bicara mati dan hidup itu nggak usah bicara atas kehendak-Mu. Apa begitu? Itu adalah proses menuju mubrom. Ya. Jadi masih mu'alak prosesnya. Mubrom itu kepastian saatnya itu. Itu Bapak sekalian. Apakah itu sudah menjawab segalanya? Belum. Belum, ya. Yang belum terjawab oleh medis adalah nasib anak ini nanti. Nah itu selamat, syakiyun atau sa'idun. Celaka nasib ke depannya. Atau menjadi anak yang bahagia. Itu kan, ini nggak bisa dirambah oleh dunia medis. Ya. Syakiyun atau sa'idun. Nah, jadi tetap ada 1-2 titik yang itu sebenarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bicara masalah ilmu Tuhan ya di dalam akhir surah Luqman itu. Ya, ada 5 perkara ilmu Tuhan itu. Turunnya hujan, lahirnya anak, ya, kemudian pekerjaan yang akan kita lakukan nanti walaupun plannya itu benar-benar perfect. Ya, tapi tetap itu ada ilmu Tuhan. Di mana kalian akan
dimatikan dan di mana akan dikebumikan kalian mati. Itu ilmu Tuhan. Itu. Jadi disinilah doa, ya doa. Ucapan Umar pun juga bisa merubah takdir. Suatu hari Umar, ceritanya adalah ada seorang sahabat orang tuanya sakit parah. Akhirnya Rasulullah besuk. Lalu anaknya, yaitu sahabat tadi itu, bertanya pada Rasul, ya Rasul, kira-kira ayanda ini masih ada harapan hidup apa tidak? Panjang atau tidak ya Rasul? Dijawab Rasulullah, enggak. Oh, ya udah. Namanya Rasul, ya wahyu. Ya. Catat, mempersiapkan orang tua bagaimana menghadapi nazak. Ya. Kata Nabi sudah enggak panjang lagi, tidak ada harapan hidup panjang. Nah, hari-hari berikutnya Umar bin Khattab datang. Juga sama tujuannya membesuk. Ya. Ditanya, tanpa lepas untuk mengadu Rasul dan engkau, cuma dia itu nyelonong, ya, wahai Umar, kira-kira bapak saya ini masih ada harapan panjang nggak? Kata Umar, masih. Oh, beda Pak, Rasulullah dengan Umar bin Khattab. Diam-diam anak ini menangkap sinyal, ini kok beda pendapatnya. Tentu yang diyakini adalah pendapat Rasul. Karena Rasul itu wahyu. Umar mah sahabat manusia biasa. Tapi diteliti ternyata ini sembuh. Masih panjang. Ya, masih panjang. Jadi yang disebut dengan tidak itu kira-kira ya sebulan aja sudah. Ini sudah bertahun-tahun. Loh, akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah Tuhan suatu hari besuk kepada orang tua kami, dan hamba tanya kepada Tuhan tentang panjang nasib orang tua saya, ada harapan hidup panjang tidak? Kata Nabi, kata Rasul, enggak, sudah pendek waktunya. Tetapi di hari-hari berikutnya Umar datang, kutanya, katanya panjang. Lalu kenyataannya kok panjang ya Rasul? Ini kan pantas saja ya sahabat, kalau hal-hal yang nyeleneh itu langsung tanya. Dan ketika ada sesuatu yang beda juga tanya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai si fulan, ketahuilah bahwa Allah ada rasa malu dengan ucapan Umar yang sudah dikeluarkan dari lisannya. Sebenarnya Allah takdirkan umurnya pendek, tapi dengan ucapan Umar Allah merasa malu, maka dipanjangkan oleh Allah. Itu takdir. Kenapa ya Rasul? Maka Rasul menjelaskan, sejatinya umurnya sudah pendek. Ucapan Umar itu tidak bisa ditarik. Karena apa yang diucapkan Umar dari mulutnya yang suci, tidak pernah dusta. Umar tidak pernah dusta, Pak. Qul haq walau kana murran. Berkata yang benar walaupun pahit. Bayangkan kalau ini diamalkan kita, berbangsa, bernegara, ya nggak ada kedustaan di antara mereka, selesai masalah. Ya, dan dusta akan melahirkan dusta-dusta. Ya Allah, sedih ya. Dusta satu perkara, satu orang akan bikin dusta instansi lain, dusta saling menutupi, dusta. Kasihan sekali. Ini gimana nih rentetan di akhirat ini? Hanya banyak orang baik-baik ikut dusta. Ya paham lah Bapak sekalian ya. Paham. Ya. Dusta akan melahirkan dusta. Ya. Pribadi sendiri juga dusta akan berusaha untuk mendustai lagi. Begitu sudah dusta akan ingin menutupi lagi dusta. Apalagi ini penguasa yang dusta. Kemudian ditutupi oleh anggota atau bawahannya. Menutupi dengan cara-cara terkait dengan instansi lain akan dusta, berbuat dusta. Masya Allah. Sehingga keterkesan, maaf, busuk. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab karena tidak pernah dusta, qul haq walau kana murran, berkata benar sekalipun pahit, ya, maka indah di mata Allah mulutnya Umar. Perkataannya sampai tidak bisa merubah takdir.
takdir. Itu. Nah, kita sekarang feedback ya. Cucu datang, nanti ke rumah ya, nanti Aki beliin ini. Lah nggak dibeliin, Pak. Alasannya, oh macam-macam, nanti. Atau mamanya, minta itu, minta mama. Iya nanti, ya nggak dibeli-beliin. Dusta. Akhirnya melahirkan dusta. Nah, itu. Ini jadi kalimat doa dan kalimat ucap Umar bin Khattab. Ya, itu bisa merubah takdir. Kata Nabi sebenarnya sudah nyawanya sudah dekat. Tapi Allah menarik takdirnya karena ucapan hambanya yang lisannya tidak pernah dusta. Masya Allah. Nah, sekarang hari-hari ini kita kita hanya berdoa Pak ya. Berdoa Allah, ya Allah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah, bila mana kebenaran itu nyata akan datang pada saatnya. Ya, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, dan kebatilan akan hancur pada saatnya. Nah, kalaupun masih ini ada kebatilan yang menang, itu bukan tidak berarti kebatilan menang, hanya waktu saja. Waktu saja, ya, dan sejarah mencatat. Ya. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai zat raja di raja, di tanganmulah segala kekuasaan yang kau berikan kepada hambamu. Bila engkau gulingkan penguasa, atas kehendakmu akan terguling. Bila itu hambamu yang kau tetapkan dengan izahmu, kemuliaanmu, tetap dia akan bertahan dengan izahmu. Ya itu ya. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu kehendakmu ya Allah. Kau berikan siapa saja kekuasaan, dan siapa yang kau cabut kekuasaannya, itu kehendakmu ya Allah. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, jadi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, doa Pak, doa ya, doa. Ya, biar nanti meringankan pertanyaan di hadapan Allah. Kamu itu berpihak kemana? Kan gitu. Ya, kamu ada begini itu berpihak kemana? Saya nggak berpihak kemana-mana. Loh, hidup kok nggak berpihak kemana-mana? Harus berpihak. Yang kita mau adalah berpihak dalam kebenaran. Walaupun kita sendiri tidak bisa berbuat banyak di sana. Paling tidak hati kita itu condong kebenaran. Ya, kebenaran. Pernah saya sampaikan bagaimana nasib burung pipit dan bagaimana nasib seekor cecak, kan gitu kan. Cecak mengembuskan ini paruhnya biar api unggun yang membakar Ibrahim makin besar. Padahal nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh sama sekali. Demikian pula burung pipit ya. Dengan ininya menyedot air di bawah, disemprot-semprot agar mati, cepat mati api, itu pun nggak ngaruh. Tapi Allah akan melihat di jalan mana engkau berpihak, kan gitu. Oke, itu jadi ya maka perlu kita berpihak. Bahkan saya lupa ayatnya tapi tahu tempatnya, yaitu juz 5 sebelah kiri atas 1 2 3 4. Ya di lembaran ke-5 itu bicara tentang apa? Yaitu Allah menceritakan ada seorang sahabat yang membela orang kafir. Bayangkan Pak ya. Sahabat diajak Rasulullah hijrah ke Madinah, nggak mau. Karena orang hijrah itu luar biasa Pak. Pengorbanannya luar biasa. Rumah ditinggal, harta ditinggal, bahkan keluarga yang tidak seiman juga ditinggal. Dia hanya bersama Rasulullah membawa seperlunya. Maka dia akhirnya menjadi ashabu syufa. Hidup di sekitar rumah Rasulullah di Madinah. Yang 70 orang itu kan. Di sana pun diembargo oleh orang-orang kafir Madinah. Ya. Nah pantas rasanya manusiawi. Ada yang nggak mau ikut Rasulullah. Nggak mau ini apakah keberatan atau masih target hari-hari berikutnya. Tapi yang pasti kedahuluan ada wajib perang yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk memerangi orang-orang Madinah. Di Madinah notabene ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia juga namanya wajib perang. Namanya anak-anak muda ini wajib perang oleh pemerintah. Ya, wajib perang.
Seperti Israel ya, merekrut anak-anak muda, ya wajib perang, ya wajib perang, ya. Tapi apa yang terjadi dengan wajib perang itu? Ya, coba saya lihat ayatnya. Sabilut tauhid. Dia berpihak kepada orang kafir, ya, orang kafir. Nah, ini diterangkan di dalam ayat 97 surah An-Nisa ya. Ya, juz 5 ya. Ada gini. Innalladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Artinya dicabut nyawanya. Di dalam studi tafsir itu adalah ada bekas sahabat 5 orang. Ya, 5 orang. Saya sebut bekas sahabat dulu ya sahabat Nabi, tapi begitu para sahabat hijrah ke Madinah, dia bertinggal dan mengikuti membela orang kafir, itu kan bukan sahabat. Ya, bekas sahabat. Ayat 97 ya. Innalladzina tawaffahumul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dolimi anfusihim, mereka seraya mendolimi diri mereka sendiri. Dolim kenapa dolim? Karena matinya dalam rangka membela kebatilan. Oke. Kalau malaikat bertanya, setelah dicabut, malaikat bertanya, ya. Di situ dalam tafsir itu ada 5 sahabat asalnya, sahabat. Ya. Dan mati semua 5 itu dalam perang membela orang kafir. Kalau mereka bertanya, fima kuntum, lah kamu itu kelompok mana? Kamu kan orang Islam yang semestinya ngikuti Rasulullah. Tapi kamu justru sekarang melawan Rasulullah. Para sahabat bertanya, qalu fima kuntum, bagaimana keadaan kalian ini? Akhirnya ruhnya berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang tertindas wahai malaikat. Bagaimana tidak tertindas? Di Mekah dipaksa memang oleh orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, untuk menjadi tentara peperangan melawan Rasulullah SAW, dianggap tertindas. Ya. Memang ada beberapa sahabat yang secara fikih dibolehkan, ya, seperti Ibnu Abbas saat itu, karena dia menungguin ibunya yang sakit, ya ditungguin, ya sampai sampai sembuh. Nah itu saat Rasulullah ke Madinah, dia tetap belum mengikuti Rasulullah, ya. Nah, orang 5 sahabat ini akhirnya wafat, mati di medan perang. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kamu itu kelompok mana? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina, kami ini orang yang lemah, yang tertindas fil ardi, di bumi Mekah. Apa jawaban malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat bertanya, emangnya kau tidak tahu bahwa tanah Tuhan itu luas? Artinya tanah Tuhan kan tidak hanya di Mekah doang. Kenapa kamu nggak ikut Rasulullah hijrah? Itu sehingga kau dipaksa untuk menjadi tentara orang kafir. Fatuhajiru fiha, lalu engkau hijrah bersama Rasul ke sana, fiha, ke Madinah. Dikat oleh Allah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempat mereka adalah jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ini perlunya berpihak, ya, berpihak, ya, berpihak. Ya. Jadi sekecil apapun rasa hati kita, keperpihakan kita, ini ada nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menggembosi, malahan, ya, teman-teman kita berjuang, ya, kita nggak punya andil apa, kontribusi apa kita, ya, paling tidak berjuang, ya Allah, tetapkan kebenaran atasmu, ya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, baik. Jadi itu ucapan itu bisa merubah takdir, ya. Makin banyak umat Islam berdoa atas kebenaran, insya Allah, ya, akan bisa merubah takdir itu. Ya. Yang ketiga, tawakal. Fa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, jadi intinya bermusyawarah dulu dalam menghadapi sesuatu.
Setelah musyawarah, ya, wasyawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal Allah. Selesai musyawarah, udah tawakal aja kepada Allah terhadap apa yang kau lakukan. Rapat DKM, bla 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 bla, musyawarah. 2 hari kemudian ada koreksi. Oh gini gini gini, ya dimusyawarahkan lagi. Jangan rapat di luar hasil musyawarah. Itu Islam ya. Nah, kalau hasil kok ada seperti koreksi, dimusyawarahkan lagi, kita kumpul lagi, gitu maksudnya. Ya, jangan musyawarah di luar musyawarah. Ya. Jadi di sini perintah musyawarah ini adalah perkara yang sudah diputuskan. Bahkan kalau kelihatannya itu ada sesuatu yang ganjal, fa idza azamta fattawakkalallah. Bagaimana kita tetap komitmen seperti ini? Komitmen bismillah. Tawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Jadi singkatnya, tawakal itu setelah proses doa dan ikhtiar. Jangan dikit-dikit tawakal tapi tidak pernah ada proses ikhtiarnya. Udahlah, makan nggak makan terserah Tuhan. Tuhan mah sudah memberikan rezeki kita, tapi nggak punya ikhtiar. Itu ya. Sekarang anak-anak kita sedang ujian, ya kan ya. Prosesnya ikhtiarnya belajar. Oh kemarin sudah belajar, ya dilihat sekilas dulu, lalu doa. Ya, doa. Nah, makanya anak-anak pondok justru jangan berhenti ngapalin Quran, jangan berhenti sholat berjamaah. Saat seperti ini harus kalian itu mencari bagaimana datangnya ibadah Tuhan kepadamu. Secara kognitif, pendekatan spiritual quotient, ya, spiritual quotient itu akan mendominasi setelah adanya intellectual quotient Anda. Bisa jadi di saat belajar sudah rentetan ini sudah seperti full, tapi begitu masuk dalam ujian bingung, ya, maka perlu doa, ya, gitu. Dulu pengalaman ada yang multi choice Pak. Wah, multi choice itu seenaknya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, didoain pulpennya. Pokoknya aja A B C D sambil merem tek tek tek, udah pokoknya ngikutin tangan. Deh kok begitu itu kumaha. Ya. Ya, multi choice, ngisi multi choice A B C. Gimana ya mantap. Karena sudah mentok, udah Bismillahirrahmanirrahim kasih doa kiai. Itu justru salah, ya, salah. Ya, jadi tidak ikhtiar dan doa. Dan yang terakhir baru takdir. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Intinya Allah menetapkan sesuatu itu atas dasar kadar yang telah ditetapkan. Apalagi rezeki, ya, rezeki. Jadi selama manusia hidup itu pasti ada jatah rezeki. Maka dalam kajian tauhid, orang sudah habis rezeki itu pasti mati. Ya. Artinya orang yang mati itu pasti rezeki di dunianya sudah habis, pasti mati. Itu. Nah, Bapak sekalian Allah muliakan, 4 hal ini langkah menuju takdir. Bagaimana menggapai ya kebahagiaan dunia akhirat tadi itu, ya perlu muhasabah, ya, muhasabah. Ya. Yaitu mengaudit diri, dan ini merupakan usaha introspeksi diri dengan prinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Desember atau tahun ini 2025 harus lebih baik secara akumulatif hitungan, ya, ketakwaan kita daripada tahun 2024, dan kita punya prinsip tahun 2026 harus lebih baik daripada tahun 2025. Ini perlu muhasabah. Ya. Makanya perhitungan ini perlu. Kadang-kadang dikaji dalam seminar, ya, kan ada ya dalam riset itu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya takwa, menurut saya ya, takwa itu bisa saja secara kuantitatif, tidak selalu kualitatif. Sebab bisa kita melihat indikasi-indikasi dampak positif dari orang yang bertakwa. Kalau hari tahun 365 X sama dengan ketakwaan, X itu adalah kita terjemahkan, yaitu bagaimana rajin sholatnya, bagaimana rajin infaknya,
Karena takwa ya. Bagaimana rajin silaturahimnya, bagaimana bertutur kata yang baik. Ya tentunya kan pilihannya kan baik dan tidak baik, ya gitu. Kalau ketakwaan itu meningkat, pasti indikasinya X takwa makin hari makin baik dalam perilakunya. Iya. Sholatnya X sama dengan plus 365 hari, maka sholatnya selalu berjamaah misalnya. Oh ternyata tahun 2024 jarang berjamaah. Bisa dihitung itu Pak. Itu yang saya maksud sebenarnya tidak selalu pendekatan kualitatif ya, tapi bisa secara kuantitatif ya, secara ilmiah. Nah, karena itulah prinsip besarnya adalah ini, yaitu waktu lampau peristiwa yang lalu adalah guru besar kita. Pergeseran waktu sekarang berprinsip hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Waktu yang akan datang, jadikanlah ekspektasi kita dan cita-cita gemilang masa depan. Jadi sebagai orang beriman, ya ukurannya, ya, spiritual meternya adalah ketakwaan. Tinggal ketakwaan itulah kita terjemahkan ya di dalam aplikasi syariahnya. Waktu kemarin kita bicara takwa itu kan memiliki dua dimensi ya. Dimensi pelaksanaan kewajiban dan dimensi meninggalkan larangan. Dan itu sebab Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Hai Muhammad, bila mana hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Dan apabila orang berdoa kepada aku, minta kepadaku, ada persyaratan pasti diijabah itu adalah falyastajibu li. Agar dia itu mengijabah permintaanku. Satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan agar dia itu beriman kepadaku. Artinya apa? Ibadahnya bukan karena orang lain. Bukan karena mertua, bukan karena menantu, bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena tetangga, tapi wal yu'minu bi. Ya, dalam sikap ibadahnya hanya karena Allah. Lalu apa yang diperintah oleh Allah? Yaitu takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu dimensi takwa dua hal. Apa itu? Yaitu ya'maluna ma umira lahum, melakukan perkara yang diperintah olehnya. Wa yanha 'anil munkar, dan meninggalkan perkara dari kemungkaran yang dilarang oleh Allah. Jadi jalankan kewajiban dan tinggalkan larangan. Nah ini peristiwa pergeseran waktu. Maka muhasabah, saya lihat ayat yang bicara muhasabah, terutama nanti berkaitan dengan persis akhir dan masuk ke awal tahun di dalam surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, ittaqullah, nah perintahnya, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan siapa? Nafsun, seseorang. Apa yang diperhatikan? Ma qaddamat, apa yang telah berlalu, li ghadin, untuk esok hari, untuk perkara yang akan berjalan. Ini adalah muhasabah ya. Perkara-perkara yang sudah jadikan pelajaran dan guru besar kita untuk ke depan. Li ghadin. Dalam tafsiran ya, artinya perubahan waktu. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin, dan minggu depan harus lebih baik daripada hari ini. Hari minggu ini. Ya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini. Bulan ini harus lebih baik daripada kemarin, dan bulan depan harus lebih baik daripada ini. Kalau ukurannya tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Dalam kajian ulama tidak cukup itu saja. Di dalam fikihnya, ternyata apa? Nyangkut masalah kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan persiapan seorang wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah seorang itu melihat perkara yang sudah untuk masa datang. Apa yang sudah? Sejatinya yang sudah dan sedang berjalan, yaitu semesta dunia di kita ini, lighadin, untuk masa yang akan datang, yaitu alam akhirat. Itu seirama dengan ayat wabtaghi fima ataqallahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu tentang pentingnya kampung akhirat, dan jangan lupa urusanmu di dunia. Jadi bukan dibalik. Carilah olehmu pentingnya kampung dunia, jangan lupa akhiratmu, bukan. Walaupun hakikatnya kita itu hidup di akhirat harus melintasi dunia dulu.
Tapi Allah ternyata tekankan apa? Wala tansa wabtaghi fima atakallahu darul akhirat. Carilah olehmu tentang kepentingan kampung akhirat. Padahal kita di dunia ini, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Karena itu menurut saya, kalau orang hidup bicara masalah akhirat lalu punya filsafat kumaha engke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti bencana. Ya. Nanti di akhirat itu begini, kumaha engke lah. Bencana Pak itu. Ya. Nanti balasannya Allah gini, surga begini, kumaha engke lah, kumaha engke. Pasti bencana. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kenapa demikian? Karena akhirat itu bukan untuk amal. Akhirat itu adalah memetik buah amal. Lalu di manakah kita beramal? Di dunia. Ya. Selesai kita di dunia, selesai, tidak ada orang beramal. Ya. Jadi kalau orang bicara kumahangke seolah-olah nanti di akhirat itu masih bisa beramal. Tidak. Ya, tidak. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau kita di kendaraan, akhirat itu adalah kaca depan kendaraan kita. Ya. Sama pentingnya dunia juga gitu. Nah, dunia itu adalah spion di depan, spion kanan, spion kiri. Ya. Kalau ada mobil cuma modelnya kaca depan doang, Pak, tidak ada spion kanan, spion kiri atau spion tengah atas, sama itu juga bisa nabrak-nabrak itu. Nabrak-nabrak. Artinya nggak sempurna. Ya, nggak sempurna. Tapi kita balik, andai kata ada spionnya bagus, warna-warni, lampunya hebat, kanan kiri. Di sini pun juga iya. Tetapi kaca depannya nggak ada. Ya, itulah tamsil daripada dunia dan akhirat. Ya. Bisa sekali ngureng langsung terjun ke jurang. Walaupun spion ada kanan kiri, ya, tapi depannya nggak tahu di situ ada selokan yang curam sekali. Ya, jadi karena itulah renungan, ya, renungan. Nah, kehidupan, jadi merupakan kehidupan dunia itu perlu. Nah, di dalam ayat lain Allah firmankan, ya, hai manusia, kenapa kalian harus ingkar pada Tuhanmu? Bukankah engkau asalnya tiada, yaitu mati? Kemudian Allah hidupkan untuk sementara ada di alam dunia sekarang ini. Kita di alam yang kedua. Lalu Allah akan mematikan sementara, yaitu di alam barzah. Setelah itu, tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan dikembalikan, dihidupkan lagi kalian di alam akhirat. Ya, kita cek. Surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah? Kenapa engkau harus ingkar Tuhan? Ya. Nah, saya ilustrasikan dengan gambar-gambar metrik seperti ini adalah pertama, nomor satu, wa kuntum amwatan, alam ruh. Asalnya tiada, lalu diwujud ada, alam ruh. Ya. Kenapa harus ingkar kepadamu? Titik, lalu kasih nomor saya bikin metrik ini, ya. Itu rentetan kehidupan manusia. Wa kuntum amwatan. Ya. Kalian itu adalah asalnya mati. Tsumma fa'ahyakum, kemudian Allah telah hidupkan, bentuknya pasten, ahya, yaitu bentuk fi'il madhi, telah hidupkan. Kita semua telah dihidupkan oleh Allah. Di sini adalah alam dunia. Ya, dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan matikan. Kita akan dimatikan. Tapi itu sementara. Alam barzah. Jadi akhirat sampai sekarang belum terjadi. Para nabi, ya, para syuhada belum masuk pada alam akhirat. Kalau alam akhirat itu adalah pasca alam barzah, alam kuburan. Kalau ada cerita tentang bagaimana Rasulullah bisa menghidupkan para nabi ketika Isra Mi'raj, wallahu alam. Itu adalah bahasa langit. Ya, bahasa langit itu sudah ranah di luar, ya, di luar ranah pikiran kita. Ya, memang sih Pak, ya. Kalau kita lihat di ruang yang sempit di Dome of the Rock di Palestina, di Masjidil Aqsa, tapi itu bukan Masjidil Aqsa. Itu yang Palestina yang gambar seperti emas, itu bukan masjid itu. Ya, itu Dome of the Rock. Ya. Itu adalah prasasti pembangunannya awal
Umar bin Khattab datang. Dan satu-satunya sahabat setelah Rasulullah itu ya cuma Umar bin Khattab yang ke sana. Ya, jadi Abu Bakar belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ya, Umar, pemerintahan Umar, Abu Bakar Umar ya. Ya, pada pemerintahan Utsman, Ali pun hanya mengantar mengutus duta. Ya, duta. Dan di situ ruangan di Dome of the Rock itu ya mungkin ruangannya 4 kali ini. 4 kali ini, tengah-tengahnya kosong, lantainya itu agak menaik gitu. Bawahnya ternyata ada gua. Ada gua. Nah, kita sholat di situ, itu ya paling bisa sholat paling banyak itu 20 orang. Itu sudah sesean itu. Batu-batu ya di bawah. Padahal keterangannya berapa, nggak salah 24.000 nabi. Ketika Nabi hendak melakukan Mi'raj, Rasulullah memimpin sholat di situ. Nah gitu kan logika kita nggak bisa. Kasat mata kita cuma 20 orang sudah sesat. Pada 24.000 nabi. Wallahu a'lam. Jadi kalau begitu, ya ada ranah pikiran manusia, itu adalah kehendak Tuhan. Yang pasti kehidupan semesta ini adalah asal tiada untuk wujud ada. Ketiadaan kita di alam roh, lalu diada oleh Allah untuk sementara ada di alam dunia yang sekarang kita lakukan ini. Setelah itu nanti kita ke alam barzah. Saudara kita, mungkin orang tua kita, tetangga kita sudah mendahului kita, teman-teman kita akan masuk ke sono. Ke sono belum sampai alam akhirat. Alam akhirat itu diawali dengan yaumul qiyamah. Ya. Nah, ini gambarannya di sini. Perjalanan kehidupan manusia, ya, siklus semesta, alam ruh, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat, berjalan seperti ini. Nah, cukup panjang. Ternyata di dunia ini hanya di sini ya, saya pun nggak bawa pointer, ya, alam dunia. Alam roh, alam dunia. Setelah alam dunia nanti ada titik kulminasi yang disebut dengan sakratul maut. Setelah sakratul maut nanti di 4 ini adalah alam barzah. Setelah alam barzah panjang. Ayo, syaqiyun sa'idun, celaka atau bahagia. Yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udud. Surah As-Sajdah. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 yaitu sebut 50.000 tahun. 1 hari di akhirat. Ya, 1 hari di akhirat. Padahal kita semua ini 100 tahun aja bisa ngitung jari siapa saudara kita, orang tua kita, teman tangga kita yang usia 100 tahun. Ya, jadi panjang sekali. Nabi yang terpanjang usianya Nabi Nuh alaihissalam 750 tahun. Ya. Di dalam 950 tahun. Yaitu al-fasatin illa khamsina 1000 tahun kecuali 50 tahun. Itu bahasa Qur'annya seperti itu. 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Itu Nabi Nuh yang terpanjang, ya. Nah, jadi itu kalau dibanding dengan hidup di dunia hanya sehari. Masih kurang 50 tahun. Allah. Ya. Jadi yang menentukan itu bagaimana kita bisa surga apa neraka, ya lihat siratal mustaqimnya. Kalau siratal mustaqimnya dipertanyakan lancar enggak, lihat alam mizannya, pertimbangan amal. Alam mizannya bagaimana? Lihat penyerahan buku catatan, apakah lewat dengan tangan kanan di depan atau dari belakang. Ya. Ini berpengaruh dari berita sebelumnya, ya, berkas berita acaranya, bagaimana alam hisabnya. Sebelum alam hisabnya dia mendapatkan syafaat Rasul apa tidak. Sebelum dapat syafaat Rasul, alam mahsyarnya bagaimana keadaan manusia itu. Mahsyar dihimpun oleh Allah dalam satu tempat namanya mahsyar. Nah, di saat mahsyar kebangkitan. Nah, kebangkitan setelah yaumul qiyamah itu kayak apa?
Nabi katakan sebagian orang berkepala manusia, berbadan binatang. Ada yang berbadan manusia, berkepala binatang. Ada yang berjalan ya sambil berenang dengan keringatnya. Ada yang berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Masya Allah. Masya Allah ya. Maka para sahabat protes, ya Rasul, bagaimana orang bisa berjalan dengan kepala? Ya, bukankah berjalan itu pasti dengan kaki? Rasul katakan, emangnya kamu memastikan bahwa kaki itu memastikan orang bisa berjalan? Tidak. Bisa dan tidaknya hakikatnya Allah yang berkehendak untuk bisa memperjalankan manusia dengan kakinya. Ya, saya pernah sempat nggak bisa berjalan, Pak. Ya, kakinya ada tapi nggak bisa berjalan. Ya, waktu TBC tulang dengkul ya. Ya Allah, dengan kaki, ya Allah, udah Pak, udah nggak bisa berjalan itu nggak enak. Ya, semuanya minta tolong. Ya, mau kemana minta tolong, nggak bisa berjalan. Apalagi cenut-cenutnya luar biasa. Ya. Akhirnya ya secara medis ternyata kena TBC tulang. Harus minum obat 10 bulan. Baru virusnya mati. Ya. Oke ya. Kok ada TBC tulang? Ada. Gimana kronologisnya? Teori medis yang saya terhadap dokter saya juga aneh. TBC lewat udara virusnya. Ya, lewat hidung pernafasan masuk. Begitu masuk, serangan pertama yaitu paru-paru. Karena paru-paru saat itu ada staminanya kuat, maka dikembali lagi. Begitu kembali, nggak bisa kembali keluar. Hanya mereka mengembara. Di tubuh kita itu mengembara, mencari bagian-bagian yang lemah. Dan itulah makanan empuk daripada virus. Itu teori medisnya. Ya, nah ternyata yang paling empuk itu dengkul. Karena pernah saya jatuh dari dengkul saya, pernah itu ya 2 kali jatuh, dan itu dengkul kena udah, padahal enggak luka enggak apa. Ya, subhanallah, dampaknya serius sampai nggak bisa berjalan dan merasakan sampai hari ini ya betapa mahalnya dengkul. Maka orang bilang kerja modal dengkul. Modal dengkul itu mahal loh. Ya, enggak, itu kan istilah aja yang nggak punya modal apa-apa itu modal dengkul. Wah, itu mahal sekali. Kata dokter Hanafiyah di rumah sakit Al-Mahira, sampai ke sana beliau. Karena dicek, udah dibuka aja. Dibongkar. Aduh, karena bengkaknya luar biasa Pak. Dibongkar. Terus gimana, Dok? Iya. Tapi nanti tidak bisa di Halmahera. Nanti saya rujuk di Santoso. Di sana ada teman yang bidangnya itu. Enggak Dok. Tidak, jangan. Wah, dimarah-marah. Bagaimana enggak bisa ini? Pokoknya teorinya seperti itu. Ya. Dan biayanya besar. Tapi kata beliau, jangan pikirin baik biaya. Saya yang biayai. Masya Allah. Karena istrinya jamaah saya. Itu Pak ya. 250 juta urusan dengkul doang Pak. Ingin membuka dengkul 250 juta. Tapi beliau yang membiayai. Tapi saya dengan halus, mohon maaf saya nggak mau Pak. Aduh, nggak, jangan. Alternatif lainnya apa? Ya, akhirnya kan hanya disuntik. Artinya kompensasi belum mendapat respon dari saya. Pulang. Minggu depan datang lagi. Ya, suruh datang lagi. Wah, malah bengkak Pak. Akhirnya mikir beliau. Kalau Anda nggak mau dibongkar seperti itu. Udah kalau begitu, dilobang aja dengkulnya. Biar cairan yang ada di dengkul itu, biar nanti keluar. Dilobang pakai selang. Tuh, sama-sama nggak ada pilihan ini. Saya bayangkan kemana-mana bawa selang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nggak tujuan ke sini nggak untuk dibor di anu enggak. Ya, tapi ujungnya mentok terakhir saya pasrah. Tapi hatiku nggak bisa nerima Dok. Ya Allah, ya. Tim siap, langsung itu juga ya tim pengeboran Pak. Ya.
Saya ya Allah, saya ke sini nggak bisa, saya nggak bisa. Kemudian dikasih selang bla 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 ya. Timnya kelotak. Aduh, ya sudah saya berdua ya. Nah, mana coba sembujung, sembujur, ya dicari, mau disuntik di ulun. Hah? Saya dengar aja, saya sudah nggak berani melihat. Ternyata bilang, kayaknya nggak bisa ini. Saya dengar ya, ngomong bla 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 bla. Ya sekitar setengah jam ya. Perban aja. Udah dok, saya bilang gitu. Nggak jadi. Nggak jadi Pak di lubang. Loh kenapa? Mengkristal. Jadi kehendak Allah. Hati saya nggak rela ya saat itu. Ya berdoa, ya Allah saya nggak mau. Ternyata kaki saya mengkristal. Kata dokter. Sehingga tidak bisa tembus yang namanya suntikan itu. Nggak bisa tembus Pak. Jadi saya merasakan betapa nikmat Allah dengkul. Ya, Bapak Ibu dikit-dikit dengkul nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja ya. Ya pelan-pelan kalau berdiri karena sudah usia ya kan. Ketika bangun tidur pun juga jangan aja wok gitu ya. Masih pelan-pelan hanya aturan ya. Jaga dengkul. Dengkul sakit itu mahal ya. Mahal dengkul itu ya. Rasanya orang nggak bisa jalan itu Masya Allah. Jadi saya baru merasakan betapa mahal harga dengkul. Harga dengkul itu mahal. Maka bismillah, semalas-malasnya orang, tolong tambahinlah amal kita. Jaga sunnah-sunnahnya. Jangan sekedar sholat itu wajib doang. Ya, tapi sunnah-sunnahnya ditambahi Pak Ibu sekalian. Nah ini bagian daripada koreksi kita untuk introspeksi atau muhasabah. Ya, tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun sekarang. Ya. Nah muhasabahnya, pertanyaannya, sudahkah visi hidup kita tercapai terkait dengan menggapai kebahagiaan hasanah dunia akhirat? Ya dikit nih ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini visi kita, yaitu ya Allah, kata Allah, sebagian mereka berdoa, berikan kebaikan kami dunia dan berikan kebaikan kami di akhirat, bahkan wa qina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Uraian daripada doa sabu jagat ini, ulama menjelaskan, setahu di tafsirnya, indikator kebahagiaan hasanah dunia akhirat tadi itu pertama ada 6 hal. Pertama pasutri, suami istri yang soleh dan soleha. Jadi kita bisa cek dalam perjalanan setahun ini sampai Desember ini, ya. Insya Allah suami soleh, istri soleha. Ini bagian daripada indikator hasanah dunia. Insya Allah hasanah akhirat. Akhirat belum terjadi, tapi ini sudah ada indikasi. Seia sekata di dalam membangun ibadah kepada Allah. Suami bangun malam, istri belum dibangunkan. Atau malam hari, istri sudah bangun, suami belum bangun, diajak sholat. Itu kan seia sekata namanya. Ya. Karena potret kehidupan suami istri itu ada 4 kuadran. Bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suri tauladan terbaik, suami istri. Tapi ada suami baik, tapi istri nggak baik. Nabi Nuh, Nabi Lut. Seorang nabi, tapi istrinya durjana. Ya, kumaha. Itulah potret kehidupan. Ada yang dibalik, istrinya yang bagus soleha, suaminya yang hancur-hancuran imannya. Fir'aun laknatullah. Asia itu adalah tunduk lurus di hadapan Allah. Tapi Fir'aun bukan sekedar tunduk, tapi mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ada juga yang suami istri kacau keduanya. Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu madu makasab. Itu kan bercerita tentang Abu Lahab beserta istrinya bagaimana menyerung, yang menghadang-hadang Rasulullah ketika ada masjid, bahkan melempar-lempar dengan kotoran sampai diabadi oleh Al-Quran. Itulah 4 kuadran. Oke. Yang kedua. Jadi singkatnya adalah muhasabah kita, bagaimana kehidupan kita dalam pasutri. Tentu kita ingin ikuti Rasulullah SAW. Kedua adalah generasi, waladun solihun yada'ula. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita ini jadikanlah anak-anak yang soleh. Karena ini pun juga kuadran ya. Pertama, orang tua soleh, anak soleh, ini tujuan kita. Kenyataannya ada orang tua soleh, anak yang kurang soleh. Sebagaimana putranya Nabi Nuh, Kan'an, gara-gara istri. Ya, akhirnya anaknya juga durhaka.
Ada yang dibalik anaknya yang soleh, bapaknya nggak soleh. Seperti Ibrahim alaihissalam dengan Azar seorang pemahat patung. Ya. Anak orang tua sama-sama nggak soleh. Ini sudah tidak menjadi harapan. Nggak jadi harapan. Bapak ibu anak sama. Naudzubillah min dzalik. Ya, hidup sudah melarat, ya, tidak pernah sholat, ya, sekaratnya ya hidup seolah kiamat, ya. Oke. Di dalam hadis disebutkan, idza mata benu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila cucu Adam meninggal dunia akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'un bih, waladun sholihun yad'ulah. Ini yang akan menjadi investasi abadi kita, shadaqah jariyah. Masjid kita perlu apa? Kita diam-diam sedekah jariyah. Selama itu dipakai untuk kemaslahatan umat dan tidak rusak, akan menjadi shadaqah jariyah. Itu untuk siapa saja, ya. Kemudian ilmu yuntafa'un bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Nah, tentunya kita berharap anak kita soleh, tapi kadang-kadang kita tidak introspeksi diri. Kita maksa anak kita soleh, maunya anak kita selalu mendoakan aku sebagai orang tua, tapi maaf, apakah kita sudah introspeksi diri bahwa kita setiap hari mendoakan orang tua kita? Ayah bunda kita ini. Kita bukan orang tua lahir dari mana. Kita pun punya orang tua. Sehingga kita pun harus berdoa untuk orang tua kita. Walaupun sudah puluhan tahun meninggal. Doakan Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'afuanhuma. Ya, hadisnya waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Jadi jangan mudah kita menekan anak-anak kita. Sementara kita lupa terhadap orang tua kita. Yang ketiga, rezeki hal thayyiban. Perjalanan setahun ini kayak apa rezeki kita ini, ya. Perkara rezeki ini penting sekali Bapak sekalian, ya. Sirkulasi darah mengalir pada tubuh manusia bila terkontaminasi dari perkara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita kenapa malas sholat diajak malas? Kenapa? Memanglah iblis luar biasa menggoda. Kenapa baca Quran malas? Padahal Qurannya banyak di rumah kita, ya. Kita pun juga bisa membaca. Kenapa malas? Singkatnya, untuk amal baik kok males. Kalau diajak ngobrol, gosip, wah senangnya luar biasa. Nambah-nambah, ngurang-ngurang. Bahkan menjadi tangga, nguping tetangga. Mencari berita hangat. Ya Allahu Akbar. Ini bisa jadi karena makanan yang dikonsumsi. Bapak sekalian Allah muliakan, gampang. Untuk ngecek itu gampang sebenarnya ya. Ya oke ya. Oh, udah lu. Ini. Kemudian, ya, 4, kesehatan kita. Yang kelima, bertetangga kita harus dengan baik, ya. Yang keenam, berilmu. Jadi kesehatan ini ngikuti cara Rasulullah SAW, ya, yaitu kesehatan kita. Nabi kuncinya ada 2 Nabi itu. Kenapa selalu sehat? Rasulullah sering puasa sunnah. Yang kedua, Rasulullah senantiasa menjaga sholat malam. Itu 2 perkara. Nah, kita mungkin nggak bisa selalu setiap malam, tapi paling tidak tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu kan? Puasa Senin Kemis, kita jarang, enggak apa-apa deh. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada waktu untuk itu. Bertetangga dengan baik, jangan kita mudah menuntut tetangga kita lebih baik untuk kita, tapi tuntutlah diri kita untuk baik kepada tetangga. Itu, tetangga angkuh banget. Tetangga baru, mungkin belum kenal, kita aja yang nyapa. Tidak harus kita menunggu dia menyapa, kan gitu. Ya, jangan kita menunggu tetangga nyapa kita. Ya kita yang menyapa, mana yang dulu. Itu namanya bertetangga, tetangga dan sahabat yang soleh. Berilmu, ilmu yang manfaat dan barokah, ya. Barokah. Kemudian muhasabahnya, mengapa kita berkomitmen untuk mendapatkan hasanah dunia akhirat. Tadi itu ya, karena abadi ya akhirat itu. Ya abadi, kelanggengan, ya cita-cita dan visi kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga istiqomah nilai-nilai hasanah. Ya, seperti ini kita taklim seperti ini menjaga nilai-nilai hasanah. Adakah indikasi bahwa kita telah meraih hasanah? Itu tadi menurut ulama ada 6 perkara itu. Pasangan suami istri, anak yang soleh, ya kemudian harta kita bagaimana, lalu kesehatan kita, ya kemudian tetangga bersahabat, dan terakhir kita ilmu yang manfaat dan barokah, ya manfaat barokah. Terakhir kesimpulannya, kebahagiaan hasanah di dunia dan akhirat adalah harga hidup yang patut diperjuangkan, sebuah keniscayaan, ya
Yang kedua, kita istiqomah dalam kebaikan dengan mengikuti ajarannya dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi harus berdasarkan sunnah Nabi kita beramal itu. Ya, tinggal kita praktekkan sunnah yang berbentuk apa ucapan, apa perilakunya, apakah sifat-sifat Rasul, ataukah komitmen Rasul. Ya. Rasul diem, seperti sahabat sholat qoblal maghrib itu Rasulullah diem, Rasul sendiri yang melakukan sholat maghrib. Nah, diemnya Rasulullah itu tidak melarang, tidak perintah, itu sunnah, ya, sunnah. Rasulullah juga diam senyum ketika sahabat merantai-rantai subhanallah pakai bijinya kurma 33. Rasul pakai tangan Rasulullah. Ya. Tapi ketika sahabat seperti itu Rasulullah senyum aja. Oh, antum a'malu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu masalah masa itu. Ya. Seperti ketika Rasulullah mencangkok mengawinkan buah kurma, ya, kurma yang satu yang lain, ya. Rasulullah nggak ngerti itu. Antum amalu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Itu boleh seperti itu, ya. Terakhir, wajib hukumnya bagi kita untuk selalu menjaga semangat ketakwaan dalam kondisi apapun, dimanapun dan dengan siapapun, ya. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa muslimin. Saya punya gambar terakhir ini, ya. Ini gambar pondok saya. Ini ya studi banding kemarin dengan alamat Al-Asr Al-Madani, ya. Enggak, barangkali Bapak Ibu sekalian ada cucu yang belum punya pilihan, silakan alternatif di SMP di SMA-nya. SMA-nya SMA negeri. Kita kerjasama dengan SMA 4. Jadi SMA 4 itu sekarang banyak hafidhahnya. Kenapa? Banyak dari santri. Nah, kita programnya semater oleh pemerintah, SMA terbuka. Ya, sekolahnya formanya sehari di SMA 4 sana, 5 hari daring gitu, daring. Dan semater itu syaratnya harus atlet. Jadi anak-anak semater SMA 4 itu atlet semua. Ya, nah kita nggak bisa olahraga secara serius, ya fisik, ya kita olahraga rohania, yaitu atlet Al-Quran. Ternyata simbiosis mutualisme. SMA-nya banyak hafidh-hafidho, pondoknya bisa menggerakkan dakwah keluar sektoral, bagi anaknya mendapatkan ijazah 2, ijazah pesantren hafidh Quran dan ijazah formal SMA 4. Bukan paket, ya, bukan paket C, bukan B, tapi ini ada santri sana. Nah, kemudian bagi orang tua bisa tidur dengan nyenyak, dengan pergaulan bebas ini orang tua. Karena di sana pulang langsung dikawal masuk kobong, berangkat lagi dikawal masuk kobong, gitu. Inilah pilihan sekarang, ya, dengan program seperti itu luar biasa, ya. Mestinya itu miliknya KONI, ya, KONI yang para atlet itu kan. Jadi lisensinya KONI yang bisa masuk. Tapi kompetisi kita ternyata bisa diperhitungkan dan ternyata menjadi juara, seringkali mengikuti olimpiade bahkan internasional bisa masuk ini. Ya, itu informasi terakhir Bapak sekalian. Prinsipnya kita mencarikan sekolah untuk anak dan putra-putri kita yang terbaik, ya. Dan ikhtiarnya, doanya, lalu tawakalnya dan takdirnya dalam rangka mengisi tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan keberkahan kita semua. Amin. Sampai jam 12 atau pulang? Ya, pulang aja, ya. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.